Jadi PPh pasal 15 ini juga sifatnya adalah final. Ya, PPh pasal 15 ini sifatnya adalah final. Sama seperti tadi PPh pasal 4 ayat 2 tadi juga final, ini pasal 15 juga final. Ya, cuman ini lebih kenapa dibedakan nggak ngajak masukin aja di pasal 4. Cuma karena ini di pasal 15 ini khusus untuk industri khusus ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dasar hukumnya adalah ya Undang-Undang PPh ini pasti Undang-Undang PPh pasal 15 ya. Terus KMK 543, KMK 416, KMK 417, KMK 475 dan Kep Dirjen 667. Ini dasar hukumnya ya. Dasar hukum untuk PPh pasal 15. Ya. Jadi ketentuan pasal 15 Undang-Undang PPh mengatur mengenai norma penghitungan khusus. Nah, jadi menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Antara lain perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Ya, jadi perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun, guna, serah, atau build, operate, transfer. Ya, ini dikenal dengan istilah BOT, ya disingkat BOT, build, operate, transfer. Jadi dibangun, dioperasikan, terus dibalikin lagi. Jadi begini, ini BOT ini ya cukup banyak, cukup bisnis yang lagi ngetren di Indonesia BOT. Ada yang bisa kasih contoh nggak BOT? Jadi BOT ini gini ya. Jadi misalnya Anda punya tanah, ya Anda punya tanah, saya punya dana. Jadi kita janji nih bikin perjanjian kerjasama. Jadi saya siapin dana, saya bangun itu tanah itu saya bangun menjadi gedung, ya entah itu bisa gedung mall atau gedung persewaan perkantoran, gedung perkantoran atau mall, ya. Nah nanti setelah bangun selesai, nah, saya sewain dong, saya sewain, nanti hasil sewa ya merupakan penghasilan saya sewain ya. Nah, untuk jangka waktu tertentu ada perjanjiannya, misalnya 20 tahun atau 30 tahun, saya sudah harus balikin lagi ke Anda. Nah, jadi selama 20 tahun atau 30 tahun itu, saya akan menerima penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan tersebut. Tapi setelah 2 atau 30 tahun itu, saya akan balikin lagi kepada Anda. Maka oleh karena itu, with BOT kan disingkat BOT, bangun, with bangun, operate disewain, terus dioperasikan atau disewakan, dioperasikan, terus nanti dibalikin lagi ke Anda. Nanti setelah 30 tahun, itu bangunan, tanah dan bangunan itu saya balikin lagi ke Anda. Nah, jadi milik Anda nanti 20 tahun yang akan datang. Nah, itulah yang namanya BUT. Ya. Contoh BOT di Indonesia apa ya? Di Jakarta. Contoh BOT di Jakarta apa? Ada yang bisa kasih contoh? Itu kayak Indomaret gitu Pak sih Pak? Yang Indomaret termasuk nggak? Indomaret, Alfamart, itu termasuk BOT nggak? Indomaret termasuk BOT? Kan kalau kita lihat kan dia kadang-kadang Indomaret itu atasnya rumah gitu Pak. Jadi itu lahan orang gitu kan. Didanain, dijadiin itu dulu Indomaret, ntar berapa tahun dikembalikan. Oh. Ada yang bisa komentar? Jadi Indomaret termasuk nggak? Tapi kurang tahu juga sih Pak. Ya, kalau setahu saya Indomaret itu franchise. Ya, jadi Indomaret itu franchise. Jadi kita misalnya Anda mau bisnis Indomaret boleh, siapa aja mau bisnis Indomaret boleh. Ngerti nggak? Siapa aja ya mau bisnis buka Indomaret boleh. Saya boleh, kamu juga mau juga boleh. Ya. Syaratnya apa? Ya Anda beri franchise. Anda beri franchise. Jadi misalnya
franchise-nya 5 tahun sekian, ya. Nah, terus nanti ya otomatis ya kita harus keluar modal kan, kita bayar franchise dia sekian untuk jangka waktu tertentu. Nah, terus nanti kita ambil barang dari dia, nanti kita jualan dong, nanti keuntungannya juga kita harus bagikan ke mereka, ke Indomaretnya, ke Indomarko-nya, ya. Jadi intinya Indomaret itu ada bisnis franchise, bukan BOT ya. Ya kalau walaupun itu misalnya ada yang di atas Indomaret ada yang rumah tempat tinggal itu kan cuma dalam prakteknya. Jadi bisa aja kan misalnya Anda punya uang, ya uangnya mungkin terbatas atau mau diputerin. Nah, Anda mau bisnis Indomaret, Anda beli franchise, Anda buka. Nah, terus kan perlu tempat dong. Nah, tempatnya gimana? Boleh sewa. Anda sewa lah sama orang. Nah, cuma mungkin sewanya di lantai bawah aja. Misalnya Anda sewa ruko misalnya. Ruko ini kan milik orang lain, Anda sewa kan, Anda bayar sewa. Anda cuma hanya gunakan sewa di yang bagian bawahnya bisa nggak? Yang atasnya ya punya yang ini. Bisa secara sewa ya, Anda sewa sama orang itu, atau bisa juga ya, bisa juga ya, bisa juga misalnya Anda tinggal di ruko ya, Anda punya ruko nih. Sekarang ceritain lain lagi, Anda punya ruko, terus pikir wah di bawah sayang dong di nganggurin, ya nggak? Ya udah Anda belilah franchise dari Indomaret, Anda buka Indomaret, Anda tetap tinggal di atas, bisa juga kan? Anda tinggal di atas. Nah, tapi kan bisnis Anda buka Indomaret ini franchise. Jadi ada pertanyaan nggak? Kalau Indomaret bukan ya, jadi Indomaret adalah franchise. Oke, contoh yang lain apa ya? Contoh BOT yang ini. Ya, contoh. Ayo contoh BOT apa ya? Mungkin Siwot, Pak. Apa? Siwot Ancol. Ya, bisa. Ya, Siwot Ancol bisa, ya, bisa. Ya kan waktu itu kan dikelola sama Lipo kan, kerja sama Lipo ya. Jadi bisa di Lipo yang bangun, masukin Siwot apa binatang-binatangnya dan sebagainya, dia bangun ini sarana prasarananya, ya itu bisa ya. Terus apa lagi? Jalan tol bisa nggak, Pak? Jalan tol memang mestinya sih gitu ya, cuman saya agak ragu ya. Kenapa saya agak ragu? Soal sekarang ini kayak contohnya Jasa Marga ya, jalan tol yang Jasa Marga tuh ya, yang di apa? Yang ke puncak ke Bogor tuh, jalan tol apa sih namanya? Jagorawi kan sampai sekarang masih nggak jelas ini punya siapa ini ya. Ini saya agak susah ngomong ya. Mestinya sih termasuk, tapi kan buktinya kayaknya Jagorawi udah berapa puluh tahun itu kan. Sejak Anda belum lahir itu Jagorawi sudah ada. Itu setahu saya udah berapa puluh tahun, tapi kok belum, kayaknya masih tetap dikelola ini ya. Jadi itu nggak inilah ya. Saya nggak agak ragu ya. Contoh yang lain apa?
Ya, mungkin ada yang tahu gedung BRI, BRI 1, BRI 2, tahu nggak? Di Sudirman ya, di Sudirman kan ada gedung yang namanya BRI 1, BRI 2, tahu nggak? Halo. Ya, di Sudirman atau gedung gedung GKBI di Sudirman. Ya. Nah, itu gedung BRI 1, BRI 2 yang di Sudirman itu kan tanah tadinya berupa tanah dan bangunan tua ya. Nah, waktu itu punya BRI ya. Nah, sama sama grupnya Mulia Group, ya dia kerjasama sama Mulia Group. Nah, Mulia Group bangunin dan siapin dana, dia bangunin maka jadilah BRI 1, BRI 2, gedung BRI 1, BRI 2. Nah, gedung ini kan setelah selesai jadi dioperasiin, disewain kan sama Mulia Group kan. Jadi nanti setelah misalnya 20 tahun atau 30 tahun dia harus balikin lagi ke si BRI-nya karena pemiliknya ada BRI. Nah, jadi sekali lagi saya ulangin ya. Jadi gedung tadi BRI 2 dan berupa tanah. Pemiliknya ada Bank BRI. Nah, terus si Mulia Group masuk dana, dia bangun, dibuitin, bangun, terus dioperatin, setelah selesai bangun disewain, sewain. Nah, mungkin nanti untuk jangka waktu saya nggak tahu lah 20-30 tahun. Nanti selama 20-30 tahun ini hasil sewanya penghasilan Mulia Group. Nanti setelah 30 tahun dibalikin lah, ditransfer, dibalikin lagi ke BRI. Jadi balik lagi miliknya BRI. Ya, kalau nggak salah juga mungkin ya, dekat sebelah Anda juga tuh di sebelah Anda kan ada yang namanya gedung Mega Mall lagi. Taman Anggrek ya. Taman Anggrek juga kayaknya kalau nggak salah itu tanah BRI juga tuh. Dibangunlah dibangunlah Taman Anggrek oleh Mulia Group. Nah, ini kan tapi kan sekarang masih dikuasai oleh Mulia Group. Nanti mungkin setelah berapa tahun kemudian baru dibalikin lagi ke BRI ya. Oke, itu yang dimaksud dengan BOT ya, Build, Operate, Transfer. Ya. Jadi sekali lagi PPh pasal 15 ini mengatur mengenai norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, ya terutama di bidang pelayaran dan penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak dan panas bumi, perdagangan asing, BOT, ya termasuk juga pelayaran dalam negeri juga ada ya. Nah, oke, ya. Contohnya adalah begini. Perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya. Itu jadi kalau perusahaan pelayaran itu kena PPh final sebesar 12%. Ya, jadi PPh pasal finalnya pasal 15 ya, PPh pasal 15 atau PPh final dengan tarif 1,2%, sifatnya final. Ya, itu diatur di KMK. KMK 416 garis miring KMK 04 tahun 1996. Ya, jadi perusahaan pelayaran dalam negeri. Apa itu perusahaan pelayaran? Ya, jadi semua imbalan atau pengganti nilai berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pengangkutan orang atau barang. Ya, jadi kapal laut. Ya, jadi intinya kapal laut mau angkut barang, angkut orang itu akan dikenakan PPh pasal 15 atau PPh final dengan tarif 1,2% dari nilai transaksi gitu ya, sifatnya final. Nah, sedangkan kalau untuk perusahaan penerbangan dalam negeri itu tarifnya adalah 1,8%. Sifatnya juga ini nggak final, ini sebagai bisa jadi ini kena PPh pasal 23 ya. Sifatnya 3 final ini untuk perusahaan penerbangan dalam negeri. Jadi dasar pengenaan pajak kan dari apa ya? Itu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh berdasarkan perjanjian charter. Ya, berarti ini sewa kapal dari pengangkutan orang atau barang pelabuhan Indonesia
atau dari perubahan pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri, ya. Jadi bisa di dalam negeri juga, bisa juga ke luar negeri. Pokoknya kalau dari dalam negeri ke luar negeri itu masih masuk dalam kategori ini, ya, karena 1,8% itu merupakan PPh pasal 23, ya. Nah, kalau PP penerbangan dalam jadi sekali lagi ini kenapa ini nggak 23 ya, tapi karena kita jangan sampai terkecoh ya. Kalau perusahaan penerbangan luar negeri, nah itu baru final 2,64%. Nah, jadi kalau perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri itu 2,64% dan sifatnya final, ya, diatur di KMK 417 tahun 96, ya. Jadi dasarnya dari apa dasar pengenaan pajak? Yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat atau menuju satu atau lebih pelabuhan di Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya. Ya. Nah, sekarang kalau untuk ini kantor perwakilan dagang. Ini maksudnya apa nih? Ini kantor perwakilan dagang gini. Jadi ini pengusaha luar negeri ya. Jadi pengusaha luar negeri bisa dia itu mau orang pribadi mau badan, pokoknya dia ini orang asing ya, orang asing atau badan orang asing ya. Dia buka 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 kios atau apalah namanya, buka kios lah. Dia dagang di Indonesia, dia jualan di Indonesia. Nah, dia jualan di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan kantor perwakilan dagang. Dia melakukan transaksi penjualan. Nah, itu dia akan dikenakan PPh final sebesar 0,44%. Ya, diatur di KMK 634 tahun 94. Nah, dasar pengenaan pajaknya apa? Yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, jadi pokoknya intinya orang asing siapalah dia dagang di Indonesia, dagang kepada orang Indonesia, ya bisa badan atau orang pribadi, dia akan dikenakan 0,44%, sifatnya final, ya, diatur di KMK 634, ya. Itu yang dimaksud dengan kantor perwakilan dagang. Mungkin kadang-kadang ada yang bilang dagang asing, ya boleh. Tapi kalau kantor perwakilan dagang udah pasti itu, ya 0,4% final. Nah, ini yang perjanjian bangun guna serah atau BOT tadi ya, BOT. Nah, itu kenanya 5% sifatnya final. Ya, tarifnya 5% sifatnya final diatur di KMK 248 tahun 95. Dasar pengenaan pajak apa? Yaitu nilai bruto, nilai yang tertinggi antara nilai pasar atau NJOP. Jadi berarti nanti pada saat misalnya tadi contohnya misalnya Mulia Group ya, gedung BRI 2 atau BRI 1, waktu mau dibalikin dari Mulia ke BRI 2 itu BRI harus bayar pajak 5%, ya, dan sifatnya final. Ya, ini sekedar yang tarif pasal 15 ya, yang sifatnya final, ya. Tapi tetap ya, ini yang penerbangan dalam negeri ini adalah 1,8, ini merupakan PPh pasal 23 ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita lanjutin lagi yang ke PPh pasal 24 ya. Ini ke PPh pasal 24. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke PPh pasal 24. Ya. Cuman mungkin ya, karena kita dalam masa transisi ada undang-undang CK muncul ya, tapi PP pasal 24 ini sebenarnya prinsipnya tetap masih ada sampai nanti pun masih ada ya, bukan berarti nggak ada. Dengan lahirnya undang-undang CK bukan berarti PP pasal 24 nggak ada, tetap ada. Cuman ada sedikit perbedaan terminologi ya, ada sedikit perbedaan terminologi, tapi tetap masih ada. Nah, jadi maka slide saya ini masih boleh dikatakan valid ya untuk digunakan ya. Jadi gini, kenapa saya bilang ada sedikit perbedaannya? Cuman gini, ya ini perbedaannya cuma saya tekankan dari awal supaya Anda ngerti ya. Jadi pengakuan penghasilan di Indonesia ya, kita menganut sistem yang zaman dulu sebelum Undang-Undang CK keluar ya, sebelum Undang-Undang CK keluar, itu kita menganut sistem domisili, menganut sistem worldwide income tax. Ya, menganut sistem worldwide income tax. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang CK ya, itu menggunakan territorial system. Nah, ini ada sedikit beda. Nah, bedanya apa? Ya, kalau worldwide income artinya berarti kita harus bayar pajak kepada pemerintah di mana kita berdomisili atas penghasilan dari seluruh dunia. Itu worldwide income. Ya. Ya, jadi worldwide income itu sistem worldwide income artinya wajib pajak harus bayar pajak kepada pemerintah di mana dia berdomisili atas penghasilan dia dari seluruh dunia, worldwide income. Ya. Worldwide income, ya itu. Ya. Nah, sedangkan kalau teritorial itu jadi dia bayar pajak, wajib pajak bayar pajak sesuai dengan di mana dia berpenghasilan. Ya, dibayar pajak kepada pemerintah di mana dia berpenghasilan, bersumber penghasilan. Jadi lebih ke arah ajas sumber. Ya kan kita tahu waktu dulu belajar perpajakan mungkin tahu ada ajas pemungutan pajak, ada ajas domisili, ajas sumber ya. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Jadi kalau dulu kita menganut sistem domisili, artinya harus bayar pajak dengan sistem domisili dengan worldwide income. Artinya kita harus membayar pajak kepada pemerintah di mana kita berdomisili atas penghasilan dia dari seluruh dunia, worldwide income. Nah, tapi dengan teritorial sesuai lebih arahnya ke ajas sumber ya. Nah, cuman nanti kalau kita detail lagi lain lagi. Nah, mungkin saya ambil contoh lagi nih ya. Gue masih bingung kali apa yang dimaksud dengan ajas sistem worldwide income ya. Nah, jadi di sini saya ambil contoh nih, namanya ada siapa nih di sini ya? Si Yosef. Ya bukan Yosef nih, siapa ya? William. Ya, ini ada William ya. Di sini ada namanya William ya. Kan waktu you masih baru kuliah kan waktu itu ya. Nah, terus you lihat, wah kayaknya buka bakso nih, jualan bakso di Ukrida, oke? Jual bakso di Ukrida ya, bakso William.
ya. Jadi William ceritanya buka jualan bakso di Ukrida, bakso William. Oke. William kan orang Indonesia kan, ya. William tinggal di Indonesia. Berarti William adalah subjek pajak Indonesia atau subjek pajak dalam negeri, wajib pajak dalam negeri kan, ya. Setuju? Ya. Jadi William adalah orang Indonesia, kan dia dilahir dibesarkan di Indonesia, tinggal juga di Indonesia. Berarti dia adalah subjek pajak Indonesia, subjek pajak dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri kan, ya kan? Terus berarti waktu baru di Ukrida dong ya, berarti dia atas penghasilan dari Ukrida, kalau dia ada keuntungan dari penghasilan, dia berarti harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Karena William berdomisili di Indonesia. Nah, terus tahun berikutnya, si William pikir mau buka cabang nih, cabang jualan bakso di Singapura. Ya, jadi ceritanya William buka cabang di Singapura, jualan bakso juga. Jadi bakso William cabang Singapura. Ya kan? Terus tahun berikutnya lagi buka lagi cabang di Arab. Ya. Jadi bakso William di Arab atau cabang Arab. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan berarti William sudah punya penghasilan dari berapa sumber nih? Halo? William ada penghasilan dari berapa sumber? Yang jelas dari Indonesia kan, yaitu dari Ukrida. Oke. Nah, terus dari Indonesia dia punya penghasilan, berarti dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Oke, waktu di Singapura, dia harus bayar pajak atas penghasilan di Singapura, dia harus bayar pajak kepada siapa? Yang pasti pemerintah Singapura kan pasti akan nagih dong. Oi, William, you kan punya penghasilan di Singapura kan? You harus bayar pajak dong kepada pemerintah Singapura dong. Ya atas penghasilan mana? Ya atas penghasilan dari Singapura. Fair nggak? Cengli nggak? Fair kan? Ya, jadi William harus bayar pajak kepada pemerintah Singapura atas penghasilan dia dari Singapura. Kalau penghasilan di Indonesia nggak usah. Fair kan? Nah sekarang di Arab, usaha baksonya William di Arab juga untung nih, ya. Nah, terus pemerintah Arab juga bilang dong, you harus bayar pajak dong kepada pemerintah Arab dong. Atas penghasilan mana ya? Ya penghasilan dari Arab aja lah. Kan you bersumber situ kan. Oke, you bayar. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pada akhir tahun, you mau hitung-hitungan bayar pajak, ya, di Indonesia kepada pemerintah Indonesia, you harus bayar pajak atas penghasilan yang mana? Ya, pertanyaan saya sekarang, si William kan nanti akhir tahun waktu mau ngisi SPT, dia kan harus laporin penghasilannya kan. Nah, penghasilan mana dari mana yang harus dilaporkan di SPT-nya? Halo? Dari ketiga-tiganya, Pak. Kenapa dari ketiga-tiganya? Karena William ini jatuhnya juga masih pajak subjek pajak dalam negeri. Iya. Karena William ini adalah subjek pajak dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak Indonesia kan? Karena William berdomisili di Indonesia. Ya kan? Nah, jadi karena dia berdomisili di Indonesia, dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Atas penghasilan mana? Atas penghasilan dari, karena masih dulu yang cerita dulu menganut worldwide income, ya, worldwide income, ya berarti dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia atas penghasilan dia dari seluruh dunia, worldwide income, atas penghasilan dia. Jadi dia harus laporkan di SPT-nya penghasilan dari Indonesia berapa, penghasilan dari Singapura berapa, penghasilan dari Arab berapa. Nah, itu penghasilan dari 3 negara itu ditotalin, itu nanti dihitung-hitung itu dia harus bayar pajak berapa. Begitu kan? Setuju kan? Nah, sekarang kalau begitu terjadi pengenaan pajak berganda nggak? Iya. Itu yang dimaksud dengan pajak berganda itu kena pajak 2 kali, bayar pajak 2 kali, double bayar, 2 kali bayar. Nah, menurut Anda ini terjadi 2 kali bayar nggak?
terjadi. Terjadi. Kenapa you bilang terjadi? Kan Bukan dong. karena pemilik saya kan dia kan udah bayarnya langsung dari Singapura. Nah terus habis itu yang masih di negara Singapurnya, bukan di negara Arabnya. Nah, tapi pas di Indonesia dia mesti yang dikena pajaknya itu ketiga-tiganya. Jadi dari penghasilan Indonesia, Singapura, sama Arab. Jadi penghasilan Singapura kena 2 kali, Arab juga kena 2 kali. Betul. Kalau you dengar dari penjelasan saya dan penjelasan teman Anda, ya, itu berarti jelas 2 kali. Berarti berganda 2 kali, double ya. Ya kenapa? Karena di Indonesia si William harus bayar pajaknya atas penghasilan dia dari seluruh dunia, penghasilan Indonesia tambah Singapura tambah Arab. Berarti kan padahal di Singapura dia udah bayar pajak atas penghasilan Singapura, atas penghasilan Arab juga udah bayar di Arab kan. Nah, berarti kan terjadi 2 kali kan. Nah, tapi di Indonesia tuh ada komitmen, ada statement mengatakan pengenaan pajak di Indonesia itu tidak berganda. Ya, pengenaan pajak di Indonesia tidak berganda. Artinya tidak 2 kali untuk jenis pajak yang sama. Ya, pengenaan pajak di Indonesia itu tidak berganda. Artinya tidak 2 kali untuk jenis pajak yang sama. Nah, kalau kita lihat dari tadi kasus yang contoh William tadi, itu kan 2 kali kan berganda kan, ya nggak? Nah, kalau gitu pemerintah nggak fair dong? Nggak, pemerintah tetap fair, ya sesuai dengan aturan. Nah, dia keluarinlah peraturan yang namanya PPh Pasal 24 ini. PPh Pasal 24 ini. Jadi apa artinya di PPh Pasal 24 apa yang you udah pernah bayar di luar negeri, ya, apa yang you udah pernah bayar di luar negeri bisa dijadikan sebagai kredit pajak di Indonesia. Jadi apa yang udah dibayar di luar negeri bisa dikreditkan di Indonesia. Atau apa yang udah dibayar di luar negeri merupakan dianggap sebagai pajak dibayar di muka di Indonesia. Bisa dikreditkan, bisa diperhitungkan. Ya. Nah, cuman ada aturannya, ada ketentuannya untuk mengkreditkannya itu namanya PPh Pasal 24. Sebagai pengurangan namanya PPh Pasal. Cuman di dalam ketentuan PPh Pasal 24 ini ada aturan mainnya. Ya, aturan mainnya. Nah, nanti justru aturan mainnya nanti akan lebih jelas setelah nanti kita masuk ke contoh soal, ya. Cuman intinya apa yang udah pernah dibayar di luar negeri bisa diperhitungkan, bisa dikreditkan melalui PPh Pasal 24, ya, melalui PPh Pasal 24 ini. Cuman angkanya tidak maksimal, ya, angkanya tidak maksimal, ya, angkanya tidak maksimal. Nanti ada hitungannya itu nanti. Nah, jadi kalau dengan bisa dikreditkan, berarti kan bisa merupakan pengurangan pembayaran pajak di akhir tahun dan di Indonesia kan. Nah, artinya kan tidak 2 kali kan, betul nggak? Ya. Jadi kesimpulannya udah tidak 2 kali kan. Nah, jadi tidak berganda. Ya, diprotek dengan adanya PPh Pasal 24. Cuma memang nanti wajib pajak akan rugi sedikit lah, karena nggak maksimal. Cuma nggak maksimalnya gimana, kalau saya jelasin di sini nanti yuk pusing. Nanti kita lihat di contoh soal, yuk akan lebih jelas. Ya. Nah, tapi dengan sistem yang baru kan sudah tidak ada istilah worldwide income system lagi. Yang dipakai ada sistem teritorial. Artinya ya penghasilan di Singapura, yuk cukup bayar pajak di Singapura. Penghasilan di Arab, yuk cukup bayar pajak di Arab. Udah nggak usah ini. Tapi cuman nanti ingat ya, nanti ketentuannya ya dengan undang-undang CK yang baru, memang kan udah menganut sistem teritorial ya. Tapi ingat teritorialnya juga kan agak ini. Jadi tetap PPh Pasal 24 masih berlaku. Maka saya bilang slide saya ini walaupun zaman dulu tapi masih bisa kepake ya. Cuman memang you harus kuasai juga, ada trik-triknya tertentu. Maka tolong dikuasai supaya you nanti nggak mempermasalahkan, oh ini slide saya kok salah nih, udah undang-undang CK masih ada pakai yang lama dan sebagainya. Tapi saya bilang masih bisa dipergunakan sebagian ya. Nah, mungkin saya ambil contoh nih, ya. Kan kalau dengan undang-undang CK yang baru kan, berarti kan si penjualan bakso di Singapura, ya udah bayar pajak di Singapura udah beres. Betul. Tapi ada catatannya loh. Catatannya apa? Catatannya si William atas keuntungannya itu, ya atas keuntungan 100% harus dibalikin ke Indonesia.
Misalnya di sono untungnya 100 miliar. Nah, berarti 100 miliarnya ini ya misalnya di tahun 2020 untungnya 100 miliar. Nah, 100 miliarnya ini harus dibawa di tahun 2020 ke Indonesia utuh semua diinvestasikan. Misalnya buka deposito atau beli obligasi atau apa gitu caranya. Harus diinvestasikan 100%. Jadi laba 100 miliar ini harus diinvestasikan di Indonesia 100% dalam jangka waktu tertentu. Tapi dalam prakteknya, you sebagai seorang pengusaha, mungkin nggak you 100% dari keuntungan you bawa pulang ke Indonesia, terus diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu? Mungkin nggak? Belum tentu, nggak mungkin. Ya, belum tentu ya, William ya. Jadi kalau misalnya William tahun 2020 di Singapura untung 100 miliar nih, untung laba setelah pajaknya 100 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya 100 miliarnya ini ya apa mungkin dia kan syaratnya kan dulu kan syaratnya apa kan 100 miliar ini harus dibawa pulang ke Indonesia di tahun itu juga kan, dibawa pulang Indonesia di tahun itu juga. Ya kalau 3 bulan boleh lah sampai Maret April 2021 boleh. You harus bawa pulang utuh 100 miliarnya ke Indonesia, terus you depositokan misalnya di bank pemerintah misalnya. Nah, kalau memang begitu baru bisa nggak usah bayar pajak di Indonesia atas penghasilan dari Singapurnya. Tapi kan dalam praktek kan nggak mungkin dong. Kenapa nggak mungkin? Karena yang namanya pengusaha ya, sekarang kalau you untung 100 miliar ya, kalau 100 miliar untung 100 miliar setelah pajak you bawa pulang ke Indonesia, berarti perusahaan di sono mati dong. Betul nggak? Kan perusahaan sono mungkin aja dia nilai uangnya juga udah berubah dan sebagainya, dia butuh investasi lagi dan sebagainya, butuh modal lagi, butuh tambahan modal kerja kan nggak mungkin kan. Jadi kalau you ambil 100% tuh nggak mungkin. Ibaratnya tuh ada pohon nih, karena you ambil semua, you cabut semua, pohonnya bisa tumbuh lagi nggak? Udah nggak bisa dong, ya kan? Itu kayaknya nggak mungkin. Itu satu, ya. Kalau andai kata si William yang nggak ada ambisi pun, ya nggak ada ambisi untuk ekspansi di Singapura pun, kalau 100 miliar dibawa pulang, itu bisa mati loh itu perusahaan di Singapura ya kan? Atau mungkin juga misalnya apa? Nah, dia ada ambisi lagi, mau investasi, buka cabang dan sebagainya. Tapi itu nggak berlaku. Jadi dianggap itu pajaknya harus atas penghasilan di Singapura harus dibayar pajak di Indonesia ya. Jadi misalnya contohnya nih ya, si William bilang atas laba setelah pajak 100 miliar ini dia nggak mau bawa pulang ke Indonesia, tapi dia mau buka cabang di sana kan berarti investasi kan, tapi investasi kan di sana. Oh nggak bisa. Ya, jadi oleh karena itu ini ada sedikit rubet. Jadi oleh karena itu jadi PP fase 24 ini masih tetap berlaku ya. Jadi walaupun bagaimana, walaupun memang cuman you harus tahu memang ya, jadi Indonesia sudah beralih dari sistem worldwide income ke sistem teritori supaya you jangan kaget gitu aja ya. Tapi kan prakteknya tidak semudah itu ya. Nah, itu sekedar PPh fase 24. Jadi PPh fase 24 adalah atas penghasilan yang pajak yang sudah dibayar di luar negeri bisa dikreditkan di Indonesia melalui PPh pasal 24. Nah, jadi supaya tidak berganda pajaknya ya. Ini kita masuk ke contohnya ya. Jadi PP pasal 24 itu apa sih? Ya, PP pasal 24 adalah pajak yang dibayar ya, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya, contohnya tadi kan, jadi si William kan jual bakso di Singapura, untung dia harus bayar pajak ke pemerintah Singapura. Berarti pajak yang dibayar ke Singapura ya. Terus itu juga di Arab. William juga bayar kepada pemerintah Arab. Nah, itu dia ini pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas keseluruhan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun yang pajak. Nah, syaratnya harus dikreditkan dalam tahun pajak yang sama. Ya, jadi artinya apa? Jadi nanti begitu
di Indonesia akhir tahun si William harus bayar, hitung dong, penghasilan dari Indonesia berapa, penghasilan dari Arab berapa, penghasilan dari Singapura berapa, totalnya berapa, dikurang biaya segala macam, sehingga dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia berapa. Nah, cuman boleh dikurangi dengan yang udah pernah dibayar di Singapura dan di Arab, cuman tidak maksimal, ya. Nah, dikreditnya dalam tahun yang sama loh ya, ingat ya, dalam tahun yang sama. Ya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah ya kalau kita bicara PP pasal 24, dasar hukumnya adalah Undang-Undang KUP. Ya, ini Undang-Undang PPH PMK 192 tahun 2018, PMK 107 tahun 2017. Ini dasar hukum untuk PPH pasal 24. Ya, ini sebagai contoh ya. Jadi sebagai contoh ya, saya ambil contoh ya. Jadi supaya jelas, saya ambil contoh misalnya ada wajib pajak namanya si A, ya si A. Ya, ini mungkin saya ambil contoh orang pribadi lah ya. Jadi dia punya penghasilannya 10 miliar totalnya. Asumsi tarif pajaknya, asumsi ini ya, kita pakai asumsi tarif pajaknya 30% ya, bukannya pasal 17 yang bertingkat itu. Anggapnya pajaknya tunggal yaitu 30%, sehingga dia harus bayar pajak 3 miliar ya, 30% dari 10 miliar kan 3 miliar ya. Seluruh penghasilan diperoleh di Indonesia. Jadi 10 miliar ini semuanya diperoleh dari Indonesia ya. Jadi 110 miliar ini sekali lagi 100% penghasilannya diperoleh dari Indonesia. Jadi seluruh penghasilan diperoleh dari Indonesia. Beban pajak yang harus dibayar atau ditanggung oleh A adalah 3 miliar ya. 3 miliar. Sekarang saya ambil contoh wajib pajak yang namanya wajib pajak B. Dia juga punya penghasilan sama 10 miliar, sama seperti si A yang di atas ya, sama-sama penghasilan si A 10 miliar, ini B juga 10 miliar. Berarti kan dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia 30% kan, berarti 3 miliar. Ya. Cuman sekarang kita lihat nih ya, 10 miliarnya yang diperoleh Tuan A itu sebenarnya berasal dari luar negeri juga, ya. Jadi berasal dari luar negeri juga. Nah, yaitu apa? Dari Indonesia 5 miliar, ya, penghasilan dari Indonesia 5 miliar, dari Malaysia 3 miliar, dari Thailand 2 miliar. Berarti ini kan ditotalin semuanya adalah 10 miliar. Ya. Total penghasilan dari Tuan B adalah 10 miliar. 5 miliar Indonesia, 3 miliar dari Malaysia, 2 miliar dari Thailand. Jadi totalnya 10 miliar. Berarti sama kan ya ini ya 10 miliar. Nah, cuman karena dia punya penghasilan di luar negeri, contohnya tadi dia di Malaysia, dia punya penghasilan 3 miliar. Asumsi tarif pajak di luar negeri di Malaysia itu 25%, tarif pajak di Malaysia 25%. Berarti dia si Tuan B ini udah bayar pajak di Malaysia sebesar 25% dari 5 miliar ya, 25% kali 5 miliar jadi 750 juta dia sudah bayar. Oke. Di Malaysia Tuan B sudah bayar pajak 750 juta. Sekarang di Thailand di Thailand tarifnya ada 35%. Ya, dia punya penghasilan 2 miliar. Berarti 35% kali 2 miliar berarti di Thailand Tuan B sudah bayar pajak 700 juta. Oke, 700 juta. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, nah sedangkan si Tuan B kan sesuai dengan ajas domisili, dia kan memang harus bayar pajak 3 miliar
3 miliar dari apa? Atas penghasilan dari seluruh dunia kan, ya nggak? Nah, sedangkan dia udah bayar pajak kepada Indonesia 3 miliar, tapi di sini juga bayar lagi 750, ya di Malaysia bayar 750, di Thailand bayar 700, sehingga beban pajak yang dibayar oleh Tuan B adalah 3 miliar di Indonesia, ya, ditambah dengan 750 juta dari Malaysia, ditambah lagi 700 juta dari Thailand 700 juta. Sehingga total yang udah dibayar adalah 4 miliar 450 juta. Nah, berarti kan, nah kalau lihat, padahal kan kalau Anda lihat ya, Tuan A sama Tuan B, ya Tuan A sama Tuan sama-sama memperoleh penghasilan 10 miliar, ya sama-sama. Nah, cuman kalau Tuan A bayarnya 3 miliar, kalau di sini kan bisa 4,5 dong, 4,4 miliar kan. Berarti kan tinggi kan. Kenapa tinggi? Karena ada pajak berganda. Tapi pajak ganda ini bisa dihindari, diatasi. Karena kenapa? Karena pemerintah komit bahwa pengenaan pajak Indonesia itu tidak berganda, artinya tidak 2 kali untuk jenis pajak yang sama. Jadi bisa dikreditkan melalui PPh pasal 24. Jadi ini sampai di sini dulu ya. Jadi kita sepakat kalau lihat ini, berarti Tuan A bayar 3 miliar, Tuan B 4,4 kan, berarti kan tinggi. Nah, jadi nanti ada kredit pajak gimana, itu nanti strategi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, ya besar kredit pajak yang diperbolehkan, ya kita menggunakan metode ordinary credit. Ya, jadi pengkreditan yang terbatas, ordinary terbatas ya. Besarnya kredit pajak PPh pasal adalah terendah. Jadi kita pilih yang terendahnya nih. Jadi ada 3 ya. Ada 3 perhitungan, kita pilih yang terendah. Jadi ini contohnya, bukan contoh, yang pertama adalah kita cari PPh terutang. Ini maksudnya PPh terutang apa nih? Ini adalah PPh terutang atas penghasilan dari seluruh dunia yang harus dibayar kepada pemerintah Indonesia. Ya, jadi PPh terutang di sini adalah PPh terutang kepada pemerintah Indonesia. Oke, ya sekali lagi. Jadi PPh terutang di sini ada PPh yang harus dibayar kepada pemerintah Indonesia. Nah, berapa ya? Kita cari misalnya X lah ya. Nah, terus yang kedua kita cari lagi PPh yang udah dibayar atau terutang di luar negeri. Nah, PPh yang udah dibayar atau terutang di luar negeri. Kayak contoh tadi kan yang udah dibayar atau terutang di luar negeri kan adalah di Malaysia kita udah bayar pajak, di Malaysia kita udah bayar pajak 750 juta, di Thailand kita udah bayar pajak 700 juta. Itu dia. Ya. Nah, ini 750 dan 700 ini yang lebih kita bayar luar negeri. Terus kita cari lagi yang ketiga, penghasilan di luar negeri di masing-masing negara ya. Jadi kalau dia kayak tadi ada 2 negara ya berarti cari di Malaysia gimana, di Singapura. Jadi penghasilan di luar negeri dari Malaysia dibagi dengan penghasilan dalam dan luar negeri dikali dengan PPh terutang. Nah, PPh terutang ini diambil dari angka yang ini. Ya. Terus begitu sama nanti yang di Thailand juga sama, penghasilan dari Thailand dibagi dengan total penghasilan seluruh dunia dikali dengan PPh terutang dapat berapa. Nanti setelah dapat yuk cari nih yang di antara 3 ini yuk pilih yang terkecil. Nah, terkecil itulah namanya PPh pasal 24 yang bisa dijadikan sebagai kredit pajak.
Ya, coba nih ada ketentuan khusus nih ya. Jadi untuk ini kan kita harus cari ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan PPh fase 24 ini ya kita dari 3 unsur ini kita pilih yang terkecil ya. Jadi PPh fase 24 ini diambil dari 3 poin ini, dipilih yang terkecil, itulah yang menjadi PPh fase 24. Nah, terus juga ada beberapa ketentuan yang kita harus perhatikan. Kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Ya, jadi misalnya kalau ada terjadi kerugian di luar negeri, ya itu jangan dimasukin di Indonesia, ya. Jadi nggak boleh jadikan pengurang loh ya. Jadi kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia itu. Ya. Kerugian di dalam negeri boleh digabungkan dengan penghasilan dari Indonesia. Nah, kalau kerugian dalam negeri boleh, ya. Tapi kalau kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Nah, tapi kalau kerugian dalam negeri boleh, ya. Jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara. Ya, jadi berarti kalau negaranya banyak berarti ininya banyak ya. Ininya berkali-kali ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya. Misalnya contohnya ada wajib pajak nih ya. Dia penghasilan dalam negerinya 600 juta. Penghasilan luar negerinya 1,2. Berarti total PKP-nya adalah 1,8 miliar. Ya, berarti kalau dia punya PKP-nya 1,8 miliar, ya kalau dia itu orang pribadi kan tak kena tarif pasal 17 seperti ini. Nah, sehingga PPh terutangnya adalah 485 juta. Nah, berarti dia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Ya, dia punya utang 485 atas penghasilan dia dari seluruh dunia. Tapi sekarang kita lihat nih, di luar negeri dia kan udah bayar pajak 30% kan tarifnya, berarti 30% dari, sorry, 30% dari kan luar negeri kan dia 1,2 miliar, berarti tarifnya 30% kali 1,2 jadi 360. Jadi kan tadi kita harus cari 3 unsur kan, ingat nggak nih 3 unsur tadi ya. Jadi cari PPh terutang, berarti ini PPh yang terutang kepada pemerintah Indonesia, ini yang udah dibayar atau terutang di luar negeri, ya, yang udah dibayar atau terutang di luar negeri, ini adalah maksimum kredit pajaknya. Jadi 3 unsur ini kita cari yang terkecil. Nah ya, jadi kita ini kan kebenaran ini baru satu negara ya, jadi karena dia masih satu negara ya udah kan penghasilan dari yang udah dibayar kan sekian ya di luar negeri. Nah sekarang maksimum kredit pajaknya adalah penghasilan dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutang ya. PPh terutangnya kan ini ya. Setelah segini. Berarti kan ini yang unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga ya. Ya, unsur pertama, kedua, ketiga. Yang mana yang lebih kecil? 1, ya ini 1, 2, 3. Mana yang kecil? 3. Yang kecil yang ketiga kan, ya setuju. Dan ini ya yang paling kecil yang ini, ya yang ketiga. Nah, berarti yang bisa jadikan sebagai kredit pajak adalah yang ini yang kecil. Nah, sehingga nanti waktu Anda isi SPT, Anda tinggal bayar tinggal bayar kekurangannya yaitu 161 juta. Nah, berarti ini kan bisa dikreditkan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kita rugi nggak? Pengkreditan ini sebenarnya rugi nggak? Rugi nggak dalam hal ini? Kita ada kerugian nggak? Misalnya anggap ini soalnya si William lah. William rugi nggak? Ada kerugian nggak?
Kayaknya ada. em, Ada Pak, ada kerugian. Kerugian sebesar berapa? Selisih dari 360 juta sama 323. Soalnya kan kita bayar 360 juta, tapi yang bisa dikreditkin hanya 323. Ya. Jadi semuanya setuju nggak ya? Jadi dalam contoh, kalau misalnya saya ambil contoh ini si William, cuman kebetulan ini Williamnya cuma satu negara ya di luar negerinya. Berarti William mengalami kerugian sebesar berapa ya? Ya pokoknya 360 kurang 323 kan? Ya, dia mengalami kerugian sebesar itu sekitar berapa ya? 30 juta lebih ya, 37 juta, ya kan? 3667. 3666. Maka tadi saya kan selalu tekankan bisa dikreditkan, cuman tidak maksimal kan, saya selalu tekankan bisa dikredit tapi tidak maksimal, berarti nanti akan ada kerugian sedikit. Nah ini sebagai contohnya ya kerugian sekitar 37 juta kan, ya memang bisa dikreditin, cuman tidak maksimal. Nah, kalau nggak boleh dikreditin lebih parah lagi, kalau nggak boleh dikreditin berarti William harus bayar pajak 485 kan, betul nggak? Kalau seandainya apa yang udah dibayar di luar negeri tidak boleh dikreditkan melalui PP Pasar 24, berarti kan William harus bayar pajak 485. Tapi dengan dikreditkan kan dia cukup bayar 161 kepada pemerintah Indonesia kan, ya. Ya, jadi maksud saya cuma mau tekankan gitu. Ya, jadi memang bisa dikreditkan. Jadi sehingga tidak berganda. Cuman memang ada sedikit kerugian, sedikit lah, cengli lah ya. Cincai-cincai lah ya, jangan rugi dikit doang waktu 30. Daripada nggak boleh sama sekali, kalau nggak boleh sama sekali malah harus bayar 485. You bayar kepada pemerintah 485 yang 360 hangus begitu aja yang udah dibayar di luar negeri. Berarti sehingga you total bayar, kalau misalnya nggak boleh dikreditkan berarti you bayarnya 485 kepada Indonesia, di luar negerinya 360 ditambahin 700 lebih you bayar, 800 lebih malah ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Nah, sekarang ini kita ambil contoh soal yang lain lagi ya. Ini ada wajib pajak dalam negeri. Namanya PT ABC ya, wajib pajak dalam negeri namanya PT ABC untuk tahun pajak 2018 ya. Menerima dan memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Jadi penghasilan netonya dari negara X ya. Jadi dari negara X memperoleh penghasilan usaha sebesar 1 miliar. Ya, jadi di luar negeri di negara X penghasilan netonya 1 miliar, pajak yang dibayar 3 juta ya. Terus di negara Y juga dia punya penghasilan 3 miliar. Pajak yang dibayar 450 juta. Ya. Terus di negara Z menderita kerugian atas penjualan harta sebesar 250 juta. Jadi di negara Z harusnya menderita kerugian atas penjualan harta. Nah, kalau kerugian boleh dimasukin nggak? Kerugian di luar negeri. Halo? Nggak boleh kalau yang luar negeri. Tidak. Nah, tadi kan bilang nggak boleh kan ya? Ya nanti kita buktikan benar nggak? Terus di dalam negeri, di Indonesia sendiri dia mempunyai penghasilan 4 miliar. Dan di sini dikasih catatan nih, tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan negara X, jadi tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan negara X, negara Y maupun negara Z. Nah, sekarang PP Pasar 24-nya gimana? Ya, berarti ini kan ada 3 negara kan, berarti harus 3 kali hitung ini ya. Fase yang tadi dibikin 3 kali ya. Nih sebagai contohnya ya. Besaran pajak penghasilan yang dihitung dengan sebagai berikut ya.
Penghasilan dari luar negeri dulu kita lihat ya, kan penghasilan dari luar negeri dari negara X tadi 1 miliar. Dari negara Y 3 miliar. Tadi dari negara Z kan rugi berapa? 250 kan ya. Nah, dari luar negeri kan rugi 250. Tapi kerugian kan nggak boleh dimasukin, ingat ya, kerugian tidak boleh dimasukin. Jadi dari negara Z rugi 250 nggak boleh dimasukin. Jadi ya udah nol ya. Jadi sehingga penghasilan dari luar negeri totalnya adalah 4 miliar. Penghasilan dalam negeri 4 miliar. Nah, jadi sehingga total penghasilannya adalah 8 miliar. Jadi PKP-nya adalah 8 miliar. Ya, PKP-nya 8 miliar. Ya, ini karena ini masih tahun, you tahu dong ya tarif pasal 17 yang ada perubahan tahu nggak? Halo? Tarif pasal 17 ada perubahan tahu nggak? Yang 22% ya Pak? Betul, yang 22% ya. Itu kan mulai tahun 2020, 22% ya. Oke, itu saya nggak mau bahas terlalu jauh. Tapi ini kan masih soal tahun 2018. Kalau 2018 kan 25% kan, ya. Tahun 2018 kan masih lama dong. Kan tahun 2020 baru 22% diturunkan menjadi 22%. Tapi tahun sebelumnya adalah 25%. Berarti 25% dari 8 miliar kan seperempatnya kan. Jadi 2 miliar ya. Terutangnya 2 miliar. Nah, jadi ini PPh terutang, itu yang poin 1 yang tadi kita. Nah, terus kita cari lagi poin kedua yang udah dibayar di luar negeri. Terus maksimum kredit pajak ya. Nah, jadi besarnya pajak luar negeri yang dapat dikreditkan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau UC ada dilakukan sebagai berikut. Kita di negara X, kita cari. Yang udah dibayar di luar negeri berapa? Kan tadi 300 juta kan dikasih tahu. Maksimumnya berapa? Maksimumnya berarti penghasilan dari negara X dibagi negara X kan tadi penghasilan 1 miliar kan, dibagi dengan total penghasilan dari seluruh dunia itu 8 miliar ini ya. Dikali dengan PPh terutang ya, dikali dengan PPh terutang. PPh terutang kan tadi 2 miliar. Dapatlah 250 juta. Jadi untuk negara X ya yang bisa dikreditin gimana? Ya kita pilih dari 3 unsur. Nah, jadi kan tadi sekali lagi ya, PP Pasal 4 ini dicari masing-masing negara ya, masing-masing negara. Nah, jadi sekarang kita yang udah kita cari ada negara X. Negara X kan PP terutangnya sekian, pajak yang dari luar negeri sekian, maksimum kredit pajak ini. Kita pilih yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil yang mana? 250. 250 kan? Nah, berarti ini yang 250 ya. Ini coba ingat-ingat ya. Jadi negara X 250 ya. Karena kita pilih 3 unsur yang terkecil. Yang ini 2 miliar, yang ini yang terkecil, yang ini udah ya. Itu negara X. Negara Y gimana? Kan tetap PPh terutangnya nggak berubah loh ya. PPh terutangnya kan 2 miliar ya, 2 miliar ya. Sekarang kita cari nih. Nah, sekarang di negara Y yang udah tadi PPh terutangnya kan 2 miliar. Ya, di negara Y itu yang udah dibayar di negara Y kan 450 juta, ya. Terus maksimum kredit pajak di negara Y berapa? Yaitu penghasilan negara Y kan 3 miliar dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutang dapatlah 750 juta. Berarti tadi apa? PPh terutangnya kan berapa tadi? 2 miliar kan? 2 miliar 450, 750. Yang terkecil yang mana? Yang 450. Nah, 450 kan. Jadi yang bisa dikreditkan adalah 450 aja. 450. Nah, ini buktinya tuh ya, 450. Kan ya yang negara Y kan yang ini yang dikreditkan tuh. Nah, ini kan tadi 250 kan di negara Z. Nah, coba saya ulangin lagi biar Anda ya puas ya.
Nggak ada suaranya, Pak. Putus ya koneksinya. Halo, baru di copy. Sudah masuk, Pak. Masuk ya. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Kalau tadi kan di luar negeri mengalami kerugian ya. Contoh tadi di luar negeri mengalami kerugian. Nah, sekarang kalau contoh yang ini ada di dalam negeri yang mengalami kerugian. Gimana caranya ya? Nah, jadi PT ABC ini ada wajib pajak dalam negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun 2018. Jadi usaha dari negara X ya dari luar negeri itu penghasilannya 1 miliar. Dalam negeri rugi 200 juta. Ya, PPh luar negeri yang dibayar atau terutang adalah sebesar 300 juta. Jadi pajak yang sudah dibayar di luar negeri adalah 300 juta. Nah, sekarang ya, jadi PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak sebesar 200 juta dalam perhitungan dapat diperhitungkan. Jadi negara X 1 miliar, dalam negeri rugi 200 juta, sehingga jadi PKP-nya adalah 800 juta. Nah, tarifnya kan 25%, kan 25% kali 800 juta, 200 juta. Ya, 200 juta, ini PPh terutang. Ya, PPh terutangnya 200 juta. 25% dari 800 juta. Ya. Jumlah PPh luar negeri dari negara X yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di dalam negeri, yaitu jumlah paling sedikit. Ya, kita cari yang paling kecil yang mana nih yang bisa dikreditkan, yaitu yang udah dibayar luar negeri kan 300 juta. Ya. Maksimum kredit pajak yang diperbolehkan berapa? Yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan seluruh dunia dikali dengan PPh terutang dapat 250 juta. Berarti yang terkecil yang mana? Yang PPh terutang tadi 200 juta. PPh terutang. Nah, jadi maka jumlah yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang dalam negeri adalah 214 juta. Jadi ini PPh pasal 24-nya ya. Jadi PPh pasal 24-nya adalah 200 juta. Jadi sekali lagi PPh pasal 24 ini bisa dijadikan sebagai pengurang pajak di akhir tahun. Jadi PPh pasal 24 ini identik dengan pajak dibayar di muka atau prepaid tax ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya, lanjut ya. Sekarang yang berikutnya. Ini orang pribadi nih ya. Jadi Tuan Harum wajib pajak dalam negeri bergerak dalam bidang usaha atau menerima penghasilan tahun 2018 adalah penghasilan dari negara X dari luar negeri adalah 1 miliar. Pajak yang sudah dibayar di luar negeri 300 juta. Penghasilan dalam negeri non final 2 miliar. Penghasilan yang di dalam negeri yang final adalah 1,5 miliar. Nah, jadi penghasilan istri ya dari satu pemberi kerja, ya penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak penghasilan 500 juta. Ya, tidak ada P3B antara Indonesia dan negara X yang telah berlaku efektif. Tuan Harun sudah menikah dan tidak memiliki anak. Dia tidak memiliki anak atau tanggungan ya. Cari PPh pasal 24-nya berapa?
Ya, jadi ini setelah dapat PKP, PKP-nya 2,9 miliar, tarif pasal 17-nya kan ada 5%, terus ada 15%, 25%, ya, dan 30% ya. Jadi sehingga dapatnya angka segini. Ya, jadi kan tadi kan kita udah dapat PPh terutangnya adalah 827 juta ya, 827 juta PPh terutangnya. Terus kita cari yang udah dibayar di luar negeri ada 300 juta ya. Maksimum kredit pajak yang diperkenankan adalah penghasilan dari luar negeri dibagi dengan PKP dikali dengan PPh terutang dapatlah 281 juta. Nah, jadi yang bisa dikreditin berapa? Kita pilih yang terkecil berapa? Kan tadi 827, 300, 821, berarti 81. kan ya. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang soal nomor 4 ya. Jadi wajib pajak dalam negeri, Tuan Dadang, pada tahun pajak 2018 memperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar 2 miliar. Dan penghasilan neto luar negeri negara X yaitu sebesar 200 juta. PPh luar negeri atas penghasilan tersebut adalah 40 juta. Yang sudah dibayar di luar negeri 40 juta. Ya. Pada tahun yang sama, istrinya bernama Nadia itu memperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar 1,5 miliar. Penghasilan neto luar negeri negara X sebesar 300 juta. PP yang sudah dibayar di luar negeri adalah 60 juta. Ya. Tuan Dada maupun Nyonya Nadia tidak memiliki tanggungan, jadi artinya belum punya tanggungan dan tidak ada P3B atau tax treaty antara Indonesia dan negara X yang berlaku efektif. Ya. Jadi dalam hal kewajiban perpajakan Tuan Dadang dan Nyonya Nadia dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga, PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dengan penghasilan terutang di dalam negeri sesuai dengan pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan yang dihitung sebagai berikut ya. Ya, jadi kita lihat ya, jadi penghasilan suami penghasilan dari dalam negeri oleh suami 2 miliar. Penghasilan dalam negeri istri 1,5 miliar. Nah, sehingga total penghasilan suami istri adalah 3,5 miliar ya. Terus penghasilan di luar negeri untuk suami 200 juta, penghasilan istri di luar negeri 300 juta, sehingga total penghasilan suami istri dari luar negeri adalah 500 juta. Nah, sehingga total penghasilan PKP-nya adalah
3,5 miliar ditambah 500 juta, dapatlah 4 miliar. Ya. Terus dikali dengan tarif pasal 17, ya, ya otomatis dikurangi dengan PTKP dulu sebelumnya, dapatlah PKP sebesar 3.887.500.000. Nah, pakai tarif pasal 17, dapatlah PPh terutang sebesar 1.111.250.000. Itu adalah PPh terutangnya. Nah, jadi besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan adalah jumlah yang paling sedikit kita cari. Yang udah dibayar di luar negeri kan adalah 100 juta ya. Yang dibayar luar negeri ada 100 juta, yaitu 40 tambah 60, 100 juta. Maksimum kredit pajaknya berapa? Yaitu kan penghasilan luar negeri kan 500 juta dibagi dengan total PKP 3,8 miliar dikali dengan PPh terutang, dapatlah 142.926. Jadi yang terkecil mana? PPh terutangnya kan 1 miliar 101,1 miliar. Yang udah dibayar luar negeri 100 juta, terus maksimum kredit pajaknya 142, berarti yang paling kecil adalah 100 juta. Jadi jumlah PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di dalam negeri adalah sebesar PPh luar negeri tersebut, yaitu 100 juta. Ya, nah kalau ini contoh yang ini adalah yang tadi adalah penghasilan suami dan istri digabungkan dan suami dianggap sebagai kepala keluarga ya. Jadi itu cara perhitungan seperti itu ya. Jadi cara perhitungan tadi adalah penghasilan suami istri digabungkan dan suami dianggap sebagai kepala keluarga. Nah, sedangkan kalau mereka memilih pisah harta gimana? Kalau pisah harta ya. Jadi dalam hal kewajiban perpajakan Tuan Dadang dan Nyonya Nadia dilaksanakan secara sendiri atau pisah harta ya. Yaitu penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan dengan penghasilan terutang di dalam negeri dilakukan sesuai dengan pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan yang dihitung sebagai berikut. Ya. Jadi penghasilan suami kan 2 miliar dari dalam negeri. Penghasilan dalam negeri istri 1,5 miliar, ya jadi totalnya 3,5 miliar penghasilan tabungannya. Nah, penghasilan luar negerinya 200 juta untuk suami, penghasilan luar negeri istri 300 juta, jadi total penghasilan 500 juta dari luar negeri suami istri. Nah, sehingga penghasilan total PKP-nya adalah 4 miliar, ya penghasilan netonya 4 miliar dikurangi dengan PTKP, ya dapatlah PKP. Terus dikali dengan tarif pasal 17, dapatlah PPh terutang. Ya. Nah, sedangkan PPh terutang suami, ya gimana PPh terutang? Ya berarti kita cari penghasilan suami dibagi dengan total penghasilan gabungan dikali dengan PPh terutang, ya. Sehingga dapatlah 2,2 miliar dibagi 4 miliar dikali dengan 1,1 miliar dapatlah 611. Sedangkan PPh terutang istri gimana? Ya, jadi penghasilan istri dibagi dengan total penghasilan gabungan dikali dengan PPh terutang. Ya, jadi kita harus pakai perbandingan proporsional karena dia memilih pisah harta yang contoh B ini adalah memilih pisah harta. Ya kalau pisah harta berarti masing-masing kita harus hitung pakai proporsional, pakai perbandingan proporsional ya, sehingga dapatlah penghasilan PPh terutang suami ada 611
PPh terutang istri adalah 500 juta. Nah, sekarang besar kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan oleh Dadang ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Ya, kita cari lagi ya. Jadi yang udah dibayar di luar negeri oleh Dadang kan 40 juta. Ya, maksimum kredit pajaknya berapa? Ya, itu penghasilan si suami di luar negeri dibagi dengan total PKP dikali dengan PPh terutang, ya dapatlah 57 juta. Nah, kita pilih tuh. Ya, jadi yang mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil kan 40 juta, yaitu yang udah dibayar di luar negeri. Ya. Nah, itu yang bisa dikreditkan. Sekarang istri, ya besarnya PPh negara X yang dapat dikreditkan adalah yang udah dibayar di luar negeri adalah 60 juta. Ya, maksimum kredit pajaknya berapa? Berarti penghasilan istri di luar negeri dibagi dengan total PKP kali dengan PPh terutang. Ya, dapatlah di 85 juta. Sehingga yang terkecil mana? Yaitu yang udah dibayar di luar negeri 60 juta yang bisa dikreditkan. Nah, sekarang contoh yang berikutnya ya, contoh soal berikutnya yang nomor 5 ya. Atau ada pertanyaan nggak nomor 4? Contoh soal nomor 4 ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita masuk ke contoh nomor 5 ya, contoh nomor 5 ya. Jadi PT Indah sebagai wajib pajak dalam negeri pada tahun 2018 menerima atau memperoleh penghasilan neto ya dari negara X. PT Indah memperoleh penghasilan usaha sebesar 1 miliar dan dikenai pajak PPh di luar negeri sebesar 300 juta. Terus di negara Y, PT Indah memperoleh penghasilan usaha sebesar 3 miliar dan dikenai PPh luar negeri sebesar 900 juta. Ya. Di negara X, PT Indah menderita kerugian usaha sebesar 250 juta. Ya. Kerugian usaha yang diderita di dalam negeri adalah sebesar 1 miliar. Tidak ada tax treaty antara Indonesia dan negara X, negara Y, maupun negara Z. Ya, jadi kita cari besarnya PPh terutang atas seluruh penghasilan dihitung sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, ya penghasilan luar negeri dari negara X 1 miliar, negara Y 3 miliar, sedangkan di negara Z kan rugi kan berarti nggak dimasukin, jadi sehingga total penghasilan neto luar negeri adalah 4 miliar, nah, terus di dalam negeri menderita kerugian 1 miliar, jadi sehingga penghasilan netonya adalah 3 miliar, PKP 3 miliar. Nah, PPh terutangnya adalah
25% kali 3 miliar dapatlah 750 juta. Nah, ini PPh terutang 750 juta. Terus besar PPh luar negeri yang dapat dikreditkan per jenis PPh setiap negara atau yurisdiksi dilakukan sebagai berikut. Penghasilan luar negeri dari negara X. Penghasilan luar negeri atas penghasilan usaha di negara X adalah sebesar 300 juta. Maksimum kredit pajaknya adalah penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutang dapat 250 juta, ya. Jadi yang terkecil kan 250 juta, ya. Nah, terus yang di negara Y, penghasilan luar negeri, ya, atas penghasilan bunga adalah sebesar 900 juta. Ya, maksimum kredit pajaknya adalah 3 bagi 3 kali 750 juta dapatlah 750 juta. Jadi yang bisa dikreditin mana? Yaitu 750 juta. Jadi PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT Indra terhadap penghasilan terutang dalam negeri adalah 1 miliar, yaitu 250 tambah 750. Ya. Ya, dikarenakan besar PPh luar negeri dapat dikreditkan dari PT ini lebih besar daripada PPh terutang atas penghasilan kena pajak, yaitu kurang dari 750 juta, maka PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT Indra ditentukan paling tinggi adalah sebesar 750 juta, ya. Jadi karena PPh terutangnya cuma 750, sedangkan kredit pajaknya 1 miliar. Nah, berarti yang bisa dikreditkan hanya maksimalnya 750 juta. Ya, jadi di sini mengalami kerugian sekali lagi, ya. Jadi double kerugian, ya. Untuk soal ini. Halo, ada pertanyaan nggak ya? Belum, Pak. Belum, ya. Ya, gini, saya mau absen dulu ya sebentar, ya. Oke, Pak. Jadi gini ya, jadi sekali lagi ya, karena kita berada dengan saat ini kan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Saya ulangi sekali lagi, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, berarti kita pedoman pajak kita tuh 2 loh, ya. Jadi Undang-Undang Pajak plus Peraturan Pelaksanaan itu 1, ya. Yang satu lagi Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, jadi sekarang kita simpel aja, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja intinya cuma gini, merubah satu kemungkinan satu adalah merubah undang-undang yang ada. Ya kayak contohnya tadi dividen kan berubah kan. Ya. Kedua adalah menambah yang tadinya nggak ada jadi ada. Atau yang ketiga menghilangkan yang tadinya ada sekarang jadi nggak ada, dengan Undang-Undang Cipta Kerja jadi nggak ada. Nah, jadi kemungkinannya cuma begitu. Nah, jadi oleh karena itu, ya kalau jadi intinya kita berpedoman pada Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Tapi kalau bertentangan kita harus lihat nih yang mana nih. Ya, kita harus menangkan yang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi kalau apa yang belum diatur di Cipta Kerja, ya apa yang belum diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, ya kita ikutin undang-undang yang lama. Kayak contohnya kan dividen orang pribadi, dividen diterima orang pribadi kan di Undang-Undang Cipta Kerja dibilang kan bukan objek pajak kan,
Ya, bukan objek pajak. Ada tapinya kan, kalau diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kalau enggak gimana? Kalau enggak berarti kena. Nah, kena di Undang-Undang Cipta Kerja diatur nggak? Nggak diatur. Berarti gimana? Berarti you pakai Undang-Undang Pajak yang lama. Ya, nangkep ya. Jadi misalnya contohnya, kan kita tahu bahwa dividen yang diterima oleh orang pribadi bukan objek pajak. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja lah, bukan objek pajak sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kalau dia nggak investasikan, berarti kena kan? Tapi kena di Undang-Undang Cipta Kerja kan nggak diatur. Nah, berarti kita pakai pedoman yang Undang-Undang PPH yang lama dan peraturan pelaksanaannya yang slide yang tadi saya tayangkan. Begitu juga dividen yang diterima oleh badan. Badan kan sekarang kan dibilang badan semuanya bukan objek pajak. Kalau dulu bisa objek pajak, bisa bukan kan. Nah, tapi kan ada ketentuannya lagi. Nah, jadi tolong itu hal-hal itu harus diperhatikan, ya. Mungkin gini ya. Nanti sebentar lagi saya mau share PPT saya ya, PPT yang belum di-share, termasuk ada soal ya, termasuk ada soal. Tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan. Nanti kita ketemu lagi, kita bahas dan kita lanjutkan pelajaran berikutnya ya. Jadi sekali lagi kita nanti ketemu lagi jam berapa? Jam 2 ya. Oke, jam 2 kita ketemu lagi. Nah, tolong nanti ada soal, tolong dikerjakan, nanti kita bahas plus ada pelajaran tambahan lagi ya. Ya. Oke, Pak. Itu saya share di WA ya, tolong ya. Share soalnya di WA ya. Oke, Pak. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.